Tur, lu kok sekarang di Stadion Mandala Jayapura sih? Iya dong. Kan kita Apa? harus ingat tanah air. Oke, sahabat RPK, kita buka dulu lah, Tur. Yoi. Selamat sore, sahabat RPK. Aduh. Selamat sore semua sahabat RPK. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Aduh, akhirnya kita reunited lagi ya, sahabat RPK. Yes. Saat ini di TOS, teman olahraga sore-sore untuk edisi coaching klinik, Bre ya. Benar banget. Oke. Benar banget. Di bulan yang baru tentunya sahabat RPK, seperti biasa setiap 2 minggu sekali akan ada Coach David Nanulaita yang akan ngebahas seputar dunia futsal ya, Bre? Iya, benar. Dunia futsal di mana di situ sahabat RPK jadi mungkin yang sekedar main-main apa namanya olahraga Iya. di akhir-akhir apa namanya nih di malam hari gitu Di ya. malam hari. Itu ternyata bisa dapetin ilmu-ilmu yang mungkin wah ternyata harus begini begitu dari dunia futsal. Oke. Anyway, sahabat RPK yang mau ikutan bareng kita juga boleh pindah sebentar ke channel YouTube RPK FM 9630 ya. Benar. Ini udah ada Coach David Nanulaita juga nih. Coach David, selamat sore. Selamat Sore, sore. Lu berdua janjian ya tuh sama Coach? Kok ala-ala Iya, Indonesia kita- gitu? Kita jualan ini, Apa? jualan kostum. Jersey, waduh sedap ya Coach David pakai kostum jersey merah putih ya. Aduh, apa kabar? Jadi ini Ini nih, Coach, apa kabar nih? Kabar baik. Kabar baik ya. Waduh, kayaknya posting-posting mulai lari-lari terus nih kayaknya. asik. Lari-lari ya. Sekarang tuh katanya ada anekdot baru. Kalau dulu kan Bro? pria itu harta, tahta dan kuota katanya. Kalau sekarang harta, tahta dan sepeda kalau sekarang. Hai. Karena banyak yang mulai main sepeda. Waduh. Oke, ini materi yang akan dibawakan sama Coach David nih, Bro. Itu menarik sih karena berhubungan sama yang namanya masih dalam strategi tapi lebih kepada formasi. Ini kayaknya langsung taktik lapangan nih ya. Soal formasi nih. Ini sebelum ke Coach, formasi sepak bola nih, Bro, lu paling suka formasi apa? Walaupun bukan dunia futsal ya, tapi kan identik banget ya futsal, street soccer, sepak bola gitu yang namanya formasi. Lu paling suka kalau sepak bola lapangan gede, sukanya formasi berapa? Kalau lo tanya gua formasi, ya boleh dibilang ini ibunya formasi sepak bola. Berapa ya, Bro? Bener nggak ya? Ya kalau salah tolong koreksi ya. Tapi menurut gua ibunya formasi sepak bola ya 4-4-2. Ini lu azuri banget lah ya. Inggris lah. Oh, Inggris ya. Salah ya. Inggris. Oh, iya. Inggris ya. Yang baru menang banyak nih. Oh, yang iya. baru menang banyak. Kalau azuri sih formasinya 1-10 ya. Di depan, 10 di belakang. Catenaccio gitu ya. Oke. Nah ini berbeda ngomongin formasi aja nih kita udah beda-beda selera dan Bener. apa namanya tuh jadi menarik Bener, banget. dilanjutin. Karena masing-masing formasi itu ternyata punya gaya-gaya yang berbeda dengan hasil Iya, juga yang bener. berbeda gitu ya. Orang kenal kalau di lapangan bola gede ada formasinya Belanda total football gitu bro ya. Terus kemudian apa namanya tuh ya tadi misalnya
Inggris, kick and rush gitu ya. Kick and rush. Mm-mm. Itu gaya bermainnya bro ya, gaya bermainnya tuh. Oh iya, gaya permainannya, sorry. Terus Total football. ada juga apa yang tiki taka gitu ya. Kita ke 4-4-2 Brazil, juga 4-4-2 Brazil juga pakai ya Bre ya, kalau nggak salah ya. Samba, iya. Samba iya. juga pakai 4-4-2 tuh. kan terus Mm-mm. dikembangin jadi 4-2-1-3 4-4-1-1. Mm-mm. Itu Spanyol Mm. waktu Piala Dunia 2010 tuh. Kalau nggak salah 4-4-1-1. Oke. False apa istilahnya? False striker. False striker. Ada istilah baru tuh. Oh, kalau gue sukanya formasi 25, artinya tanggal 25, Bre. Itu hampir semua karyawan kecuali mereka yang tanggal 31 ya. Oke, tanpa banyak bercanda nih. Nih kita Ya. tanya sama coach. Coach, ini seperti apa nih coach materi yang akan kita bincang nih soal formasi apa yang teman-teman atau tim-tim futsal pakai nih? Kira-kira kenapa menarik untuk diperbincangan sore ini, coach? Iya, iya, karena di futsal juga sama seperti di sepak bola, Ya. ada formasi yang basic yang sering digunakan untuk Ya. tim futsal itu. Kemudian juga ada yang menarik lagi sekarang ini ada pengembangan dari formasi yang basic yang nanti akan disebutkan seperti itu. Oke. Dan futsal kan juga nggak terpaku dengan posisi karena banyak rotasinya ya. Tapi benar. start awalnya ini ada basicnya dulu, ada pakemnya. Mereka harus berdiri di mana pada saat menjelang kick off seperti itu. Itu yang dan pengaturan posisi nanti yang berpengaruh terhadap pengaturan posisi nanti. Untuk itulah makanya ada yang ini ya, masing-masing posisi di futsal ya, yang jadi flank gitu ya. Iya. Itu ngaruh nanti ke situ ya. Kalau di basket namanya apa, Bre? Forward ya. Forward, guard. Iya kan 5 ya. Forward, 5. guard, center. Tapi ini jadi menarik karena seperti tadi coach udah bilang, ini kan futsal ya. Kadang kiper aja bisa jadi penyerang gitu. Seberapa jauh sih formasi di dalam sebuah futsal juga menentukan gaya sebuah tim ya, itu juga bisa dibahas gitu. Nah, coach, mirip kalau kayak di sepak bola lapangan besar, formasi yang tadi Arthur bilang the mother of football formation itu kan 4-4-2. Kalau di futsal itu mamanya ibunya formasi di futsal itu berapa sih ya? Iya. Jadi kalau di futsal itu ada 2 yang basic, sebenarnya ada 4, cuma ada 2 yang basic yang sering kita pakai ya. Itu formasinya 1-2-1 atau diamond, kita sebut diamond. Kemudian ada 2-2. Itu kita bisa bilang square. Ya, kalau 1-2-1 berarti ada satu pemain di belakang depan kiper, 2 pemain ada di flank kiri kanan, 1 pemain sebagai penyerang. Nah, sedangkan 2-2 ini lebih ditugaskan jadi 2 pemain di belakang, 2 pemain di depan. Nah, gitu. Itu formasi basic untuk pada saat awalnya gitu. Jadi nih Bre, mengacu pada penjelasan coach ini dan juga kita ketahui bersama kalau di lapangan besar si tim Azzurri itu suka catenaccio, berarti kalau di futsal dia formasinya bukan 1-2-1 atau 2-2, tapi 4 gitu. Karena 4 di depan Bre. gawang. Oke. Itu yang paling umum ya coach ya, 1-2-1 sama 2-2. Ada lagi nggak coach yang lain yang lebih aneh gitu? Misalnya seperti yang tadi 1-3 gitu misalnya, atau 3-1 justru. Iya, ada pengembangannya seperti misalkan 2-1-1. Ya, itu pengembangan dari yang 2-2 yang basic yang 2-2 itu nanti salah satu pemain masuk ke tengah jadi 2-1-1. Atau 3-1 di mana pemain tengah itu tidak ada. Jadi 3 di belakang, kemudian 1 di depan. Bertahan dong ya? Iya, itu ada ininya, ada maksudnya kenapa menggunakan 3-1. Ya, kemudian juga ada ya yang sekarang berkembang dan banyak digunakan pemain tim-tim dari Spanyol, dari Brasil itu 4-0. Ya hampir sama tadi kayak skor itu. Bro Daniel tadi bilang 4-0 ya. Jadi ada 4 pemain itu dia sebetulnya bukan 4-4 pemain belakang, tapi 4 pemain itu berdiri hampir sejajar. Ya, nanti di situ dia banyak berputar
Nah ini yang dibilang nanti hampir sama kayak di Spanyol yang tadi kan Arthur bilang soal false nine ya. Iya, false nine. Di 4-0 ini juga ada. Jadi false pivot namanya. Jadi pemain penyerangnya tuh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ada di dalam 4-0 itu. Seperti itu. Ya ampun. Ini mirip taktiknya kalau sepak bola lapangan besar Spanyol ya, Bre ya. Pernah nggak ada penyerang sama sekali. Jadi dikonsentrasikan di middle aja gitu. Karena emang semua pemain middle-nya pun adalah penyerang gitu. Ya ampun. Menarik ya, 4-0 gitu. Itu apa ya, formasi iya juga ya, nggak kepikiran kalau futsal juga punya formasi yang dibakukan sama seperti di sepak bola lapangan besar gitu. Ya ampun, ternyata ada juga. Oke, habis ini kita akan ngobrolin lebih mendalam lagi ya. Break dulu ya. Break dulu, terutama mungkin formasi apa sih yang umumnya atau cocok dengan gaya bermain di timnas Indonesia sendiri, Bre ya. Betul. Nanti kita akan ngomong. Setelah itu ini sahabat RPK ya, Tos akan kembali lagi dan kita akan ngobrolin banyak hal. Masih dari kawasan Dewi Sartika 136D Cawang dan juga Arthur yang ada di kawasan Mandala Timur Jayapura. Indonesia. Udah suntik malaria belum lo? Lagi zaman DBD nih. Di sini kan harusnya udah gelap ya, kenapa stadionnya masih terang-terang aja ya? Ini kan udah jam 7 ya. Oke. Bre, besok jangan lupa kalau kesini bisa disettingin. Ini di belakang studio dikasih stadion apa kayak gitu. Oh iya. Oh, gue maunya stadion ini aja, Bre. Stadion legendaris di Jakarta Selatan, Bre. Wah, itu udah gue siapin tuh buat nanti. Lebak Bulus. Itu gue dulu fansnya Pelita Jaya, bro. Karena ada Roger Milla dulu di sana. Benar. Main Milan pernah datang ke sini tuh ya, main di Indonesia. Betul. Bro, ini ngomongin formasi yang tadi udah dibilang sama Coach David, itu ternyata ada nama-namanya juga ya. Tadi mungkin ada istilahnya gitu. Kalau di sepak bola 4-2-1-3 ya kalau nggak salah, itu kan diamond tuh ya. Diamond. Formasi diamond. Nah, di futsal juga ada ya, Coach ya. Ini kalau bener tolong kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kayak ada formasi 1-2-1 itu namanya juga mirip diamond. 1-2-1. Terus ada formasi Y. 1-1-2. Terus ada formasi tadi 4-0 ya, formasi 4-0. Terus the box 2-2. Square. Terus ada square. Terus ada the pyramid. Itu 2-1-1. Terus ada formasi Hail Mary 1-3. Hail Mary itu kayak untung-untungan kali ya. Ya udahlah, 1-3 nyerang aja. Hail Mary tuh hell literally neraka gitu, bro. Hail Mary. Hail. Pujian kepada ini ya, Bunda Maria gitu ya. Hail Mary. Bukan sih. Kalau apa nih? Kalau istilah Inggris itu Hail Mary itu kayak nothing tulus lah gitu. Karena itu formasinya nyerang habis-habisan ya, Coach ya. 1-3. Iya. Jadi jadi kalau di Indonesia juga pernah beberapa klub yang melakukan Hail Mary itu. Jadi dia punya satu pemain yang jago secara individu. Jadi 3 pemain yang itu semua menyerang. Jadi tinggal 1 lawan 1. Jadi kalau misalkan dikasih contoh. Jadi misalkan nih seperti ini. Ini dia Hail Mary, dia 1 ini udah 3-3-nya di depan semua. Oke, sebentar Coach. Nah, sahabat RPK mungkin karena kita di radio ya, kalau bener-bener pengen ngelihat lebih jelas, bisa lihat di YouTube ya. Bisa lihat di YouTube RPK 9630 ya, itu lagi live stream, pasti ada indikator merah bisa dilihat langsung nih. Ini Coach lagi pegang board ya. Silakan Coach. Iya, jadi tactical board ini jadi satu pemain ini. Kemudian 3 pemain di belakang menyerang semua. Jadi benar-benar pemain yang ini sudah jago one on one. Siap. Jadi benar-benar mereka bergantung sama pemain yang 1 orang di belakang ini. Jadi udah full press di depan ya, Coach? Full press di depan.
Oke. Nah itu sama. Ya, tapi kondisinya mungkin kondisi tertentu ya pada saat melakukan penyerangan seperti ini. Iya. Oke. Sama ada satu lagi nih, Bro. Formasi yang belum disebutin tadi. Apa? Ada satu formasi yang kayaknya ini favoritnya Jose Mourinho, Bro. Namanya parking the bus. Itu kebalikannya Hail Mary ya. Hail Mary. 3-1 ya. Aduh. Itu parking the bus ya. Parking the bus tuh orang timur paling suka kalau ada kata-kata parking, Bro. Jatah, Bro, jatah. Iya. Aduh, jadi rasis ya, enggak. Ini juga sama di itu daerah Gimana? Daerah Banten kalau nggak salah ya, the bus ya. Aduh, jadi bahasa gue ngeri. Aduh. Oke, lanjut coach. Tadi yang baru dibahas tuh apa tuh? Ini gara-gara Arthur jadi ini juga nih menarik tuh. Hail Mary ya. Nama-namanya ini banget ya. Apa? Seru ya. Seru. Hail Mary. Apalagi coach? Yang umum tadi, yang umum kan berarti ada yang formasi square tadi ya. Diamond. Yang umum tuh coach. Kemudian mungkin coach. Yang umum cuma 2 itu tadi, diamond sama square. 1-2-1 sama 2-2. Nah, coach, boleh bahas dong kalau yang square dulu. Itu kelebihannya di mana dan kelemahannya bisa dicolong pakai apa? Nih jadi kayak ini Tur. Jadi kayak semacam buat taktik sama cheatingnya nih, nge-cheatnya nih. Iya benar. Oke, silakan coach. Nah, ini kalau posisi 2-2 square. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. 2 pemain di bagian belakang, 2 pemain depan. Ini memang pembagian tugasnya sih jelas ya. Oke. 2 pemain di belakang, 2 pemain di depan. Nah, nanti pada saat penyerangan ini mereka bisa akan lakukan seperti ini. Ini bisa jadi 1-1-2. Jadi Y seperti itu. Oh Y pas nyerang. Jadi satu pemain akan masuk seperti itu. Atau kalau dia bertahan, satu pemain ditinggal di depan, satu pemain mundur ke belakang. Seperti ini. 1-1-2. Oh iya. Ya. Nah, di awal-awal futsal di Indonesia ini dikenal 2-2 dengan rotasinya seperti ini. Biasanya bola dipasing ke sejajar yang pemain ini bisa berputar. Oh, gantian ya. Pick and roll gitu ya kalau di basket. Berputar atau dia passing ke sini, ini lari ke depan. Tuker. Oh. Dikasih ke sini, ini tuker sampai nanti lawannya misalkan unbalance, baru ada ruang yang celah kosong ya. Iya. Celah kosong yang bisa dimanfaatkan, itulah bola akan dipasing ke depan seperti itu. Kayaknya kalau celah tuh pasti ini coach ya. Apa nggak mungkin setiap tim itu bisa konsisten, maksudnya rapat gitu ya. Pasti ada aja celah coach ya. Iya. Itu benar. Makanya butuh fokus di situ ya, fokus yang benar-benar gitu. Sama kan sabar ya. Si defense lawan tuh kemungkinan besar mengikuti kalau dia menggunakan defense-nya one on one, man to man, dia akan mengikuti satu orang satu pemain. Pergerakan orang, iya. Seperti itu. Wow. Nah ini kira-kira ya nanti kalau misalkan mentok gitu ya dengan cara 2-2 bisa berganti jadi main 1-2-1 seperti itu. 1-2-1. Ini kira-kira ya. Kira-kira kalau untuk bertahannya coach itu ini kan melawan yang 2-2 nih coach. Terus pakai kalau kalau dia pakai man to man marking kan bisa tinggal tergantung daya tahan lawannya ya, kuat apa enggak. Tapi kalau di zonal marking gimana coach? Kalau di zonal marking ya, misalkan ini yang merah ini dia defense zona marking di belakang, ya kan? Nah, untuk itu caranya banyak cara, tapi yang lebih suka itu adalah orang dengan menggunakan dengan cara 3-1. Jadi ada tepakan 1 di belakang, di daerah kiper lawan. Nah, sehingga ini akan bola bermain di sini aja. Ketika ini masuk, ini bisa kasih. Nah, ini ada celah seperti itu. Nah, tapi kemungkinan besar sih pemain lawan biasanya menggunakan cenderung mengikuti lawannya. Jadi cerminnya. Dia akan seperti ini. Gitu. Nah,
Kalau misalkan lawannya terlalu dekat dengan gawang lawan, biasanya kita tarik. Yang 3 pemain ini tarik ke belakang. Tarik ke belakang sehingga ada ruang nih kosong. Oke. Nah, ini kan dimanfaatkan sama si pivot. Dia ada dapat celah bola ke sini, ini bisa masuk untuk memanfaatkan ruang kosong itu. Ruang kosong. Seperti. Waduh. Tur, masihkah ada ruang kosong di hatimu, Tur? Tergantung formasinya, bro. Oke, menarik tuh, menarik. Ini sahabat RPK mungkin nggak kita aja berdua nih yang kepoin nanya sama coach. Sahabat RPK juga bisa tanya ya di SMS atau WhatsApp, dan juga lupa nih nanti pengen lihat juga nih di kolom komen di live stream di YouTube, kemungkinan ada. Jadi nanti sahabat RPK tulis aja komentarnya di situ ya. Nanti kita bacain. Nih mumpung lagi bener-bener bahas teknik di lapangan nih ya, udah tanpa basa-basi lagi dah. Misalnya mungkin kalau yang kemarin-kemarin perencanaan planning gitu ya, untuk yang biasanya suka main kan agak nggak punya waktu, terutama yang nggak masuk dalam ini ya, tim yang berkompetisi gitu. Nah ini nih bener-bener untuk sahabat RPK yang tadi yang di awal sama Arthur bilang, yang main futsalnya udah di jam-jam kosong aja gitu Tur ya. Ini langsung sparring. Ini aduh, formasinya manjur banget nih, terutama untuk bisa dipraktekin gitu ya. Oke, ini satu pertanyaan nih coach, nanti sebelum kita break tanda waktu. Untuk timnas Indonesia nih coach, biasanya suka pakai formasi yang mana sih coach? Iya, di timnas Indonesia ini kan kita mainnya cepet ya. Mainnya kita cepet apa? Jadi, cepet kebobolan coach? Ya, maksudnya sama seperti di sepak bola, bola-bola pendek, terus dribbling, kemudian start pendek kan jago. Nah, ini kebanyakan kita pakai 1-2-1 sih. 1-2-1. Oh, diamond ya? Kemudian ada, dengan variasinya dengan 3-1, di mana ada satu pemain pivot yang kuat di depan. Nah, kemudian kalau dengan coach Ken ini kita sedang mencoba untuk menggunakan formasi 4-0. 4-0. Ya, 4-0. Sedap. Jadi itu nanti tergantung situasi lawan yang dihadapi. Ya, kalau bisa lawan yang ngepres banget, bisa lakukan 4-0. Tapi kalau lawannya lebih ke defense, ya itu kita pakai 3-1 dengan satu orang pivot di depan. Oke. Paling Tur kalau khusus untuk ini ya, negara tetangga misalnya macam Malaysia gitu ya, itu paling formasinya 4-0 bro. Ngajakin ribut. Wah sermu, yang penting golin. Gimana ya kalau misalnya dua-duanya pakai 4-0 gitu ya, yang nyerang bingung. Nyerang gimana? Boleh tuh, boleh. Banget itu, gimana caranya menghadapi tim dengan formasi yang sama ya? Itu nanti kita bahas bre ya, setelah ini coach, setelah kita samakan dulu tanda waktu kita berikut ini. Baik sahabat RPK, kita kembali lagi masih di TOS, teman olahraga sore-sore. Betul banget. Segmen dari Coaching Clinic bersama Coach David Nanulaita, sahabat RPK ya. Ini kita masih buka interaksi terus juga ya, Bre, di channel RPK FM 9630. Ini masih ngomongin soal sahabat RPK nih, kalau lagi main futsal, formasi timnya sahabat RPK apa? Ini lagi dibahas tuntas ini sama Coach David Nanulaita. Oke, kita lanjutin tadi pertanyaan yang oke banget tuh Coach. Menghadapi tim yang formasinya sama kayak tim kita, gimana tuh Coach? Iya. Misalkan kayak gini ya. Ini formasinya sama. Mereka sama-sama 1-2-1. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti ini ya tinggal bagaimana pada saat latihannya ya. Nah, kerjasama unitnya seperti apa? Apa yang sering mereka lakukan? Misalkan mereka melakukan ini bisa dipasing ke sini, ini bisa lakukan blocking. Atau ya ini bisa melakukan pergerakan berputar seperti itu. Nah, tergantung dari latihan dari masing-masing tim. Latihan ya. Latihannya, dan kemudian aplikasi pada saat mereka di lapangan. Nah, ya seperti tadi
pemain tinggal menunggu posisi lawan, apakah posisi lawan sedang balance atau unbalance. Nah pada saat disitulah, di saat unbalance itu kita bisa memanfaatkan peluang, misalkan seperti itu. Bola-bola dipasing secara paralel, secara diagonal seperti itu dilakukan pada saat situasi pemain lawan pun tidak tidak balance, dan tentunya pemain kita harus punya banyak variasi dalam kerjasama unitnya ketika mereka bermain. Nah, satu lagi ya, jika buntu dengan hasil seperti itu, bisa menggunakan dengan melakukan shooting dari area-area di luar circle atau memanfaatkan set piece pada saat kick in atau corner kick seperti, atau di free kick seperti itu. Ya memang kemungkinan besar sih bakalan ketemu dengan lawan yang mempunyai cara bermain yang sama sih. Sekarang tinggal konsistennya aja dari pemain kita. Biasanya tim yang nggak sabaran bikin banyak celah tuh ya, coach. Benar, iya. Benar. Oke. Ini nih tadi karena sebar-sebar juga ke grup. Ini ada temen nih ya. Ini coach dari Derek namanya, kelihatan nggak nih? Dibacain aja lah ya, mau ditaruh. Dari Derek nih. Derek, halo, thank you bro. Ini teman main futsal juga, tapi udah lama banget nih, SMA. Si Derek mau tanya, apa formasi standar di Eropa dan Asia atau di masing-masing benua berbeda dan punya khas sendiri seperti di sepak bola? Derek, lu nanya kayak orang udah mau bikin skripsi ya, tapi nggak apa-apa. Nanti karena ada coachnya nanti dijawab. Tuh coach, katanya formasi standar di Eropa sama Asia beda-beda nggak sih? Terus kemudian juga style khas dari masing-masing negara timnas futsal seperti sepak bola tuh ada nggak? Berarti mirip tadi seperti yang gue bilang ini total football gitu, itu lebih ke style. Ada juga nggak sih yang di futsal masing-masing negara gitu? Ini tim samba gitu. Apakah tim samba Brazil di sepak bola sama. Gitu di futsal? Betul. Ada juga tim samba futsal atau gimana coach? Silakan coach. Iya, kalau dulu memang kita cuma tahu square sama diamond. Ya, namun sekarang sudah berkembang, dan karena futsal ini cepat ya, global ya. Jadi informasi dari luar negeri itu bisa langsung diserap di Indonesia. Oke. Dan apalagi di liga futsal kita juga banyak pelatih-pelatih asing. Nah, kebanyakan membawa ya. Ya, membawa itu, dan kebanyakan sekarang itu menggunakan formasi 4-0 dan 3-1. 4-0-3-1. Di Thailand juga suka menggunakan seperti itu, karena di Thailand juga pelatihnya dari Spanyol. Nah, dan yang pertama kali memperkenalkan formasi 4-0 itu di Brazil. Dan kemudian Spanyol mengikuti dengan dua pola yang mereka selalu ajarkan kepada timnasnya, yaitu main 4-0 dan main 3-1. Oh, dia konsisten hanya di dua formasi itu aja coach ya? Iya. Dan Spanyol itu memang mengikuti sepak bolanya ya, dengan adanya false nine itu. Sedap. Dia juga menggunakan 4-0, jadi false pivot. Jadi kan kalau kita karakteristiknya sama ya, dipertahanin ya. Benar. Kalau di pivot itu kan kebanyakan badannya besar, kuat, strong gitu ya, untuk tahan bola. Nah, di false pivot ini dia menggunakan pemain-pemain flank yang diajar jadi pemain pivot seperti itu. Jadi jadi pemain lawan nggak bisa identifikasi, oh ini bakal jadi pemain pivotnya nih, oh ternyata bukan, dia pemain flanknya seperti itu. Wow. Jadi hampir semua merata sekarang sih, 4-0 dan 3-1 yang banyak dipakai di saat ini. Wah, sedap. Ya, apa tadi Spanyol sama Brazil ya coach yang lumayan konsisten ya sama formasinya ya. Oke. Kalau Belanda apakah sama coach? Belanda masih Belanda di kan futsal. ada coach itunya juga kan? Iya. Iya, di Indonesia ada coach dari Belanda, coach Hikam di SKN Kebumen. Wow. Dan juga ada pemain Belanda yang main di Indonesia juga di Bintang Timur Surabaya. Itu namanya, saya lupa lagi. Tapi di Belanda memang timnas futsal Belanda memang nomor 2 atau nomor 3 lah kelasnya di Eropa gitu. ya. Nggak terlalu nggak terlalu ini coach ya, nggak terlalu populer mungkin ya.
nggak terlalu populer. Ya. Jadi kebanyakan pemain Belanda itu jadi tim sepak bola dan tim futsalnya jadi satu. Dan gitu. Pemain akan memilih mau masuk main futsal atau main sepak bola besar. Sepak bola besar. Dan kebanyakan banyak milih sepak bola besar sih dibanding futsal. Iyalah, jelas. Dan lagi pula tapi itu tadi bro yang menarik adalah ketika tadi coach David bilang konsistensi antara futsal dengan sepak bolanya tuh ada kayak Spanyol tadi. Tiki takanya tuh dijaga. Nah Belanda juga tampaknya tadi dijaga ya, dengan selalu menjadi urutan 2 ya. Wow, pakai false itu asik juga ya, false pivot tadi itu. Kalau timnas Indonesia coach konsisten gak sih kalau menurut coach terhadap formasi yang dipakai? Konsisten lah dengan gelar yang ada. Ini formasi. Jadi kalau di Indonesia ini memang mereka pelatih-pelatih di Indonesia ini adaptasinya cepat sekali ya. Karena dia banyak melihat di Eropa atau di YouTube dan sekarang ini banyak pelatih-pelatih luar negeri yang kita undang baik dari coaching klinik langsung atau mungkin dari webinar itu formasi 4-0, 3-1 itu sekarang banyak nih sedang digandrungi lah oleh setiap pelatih di Indonesia. Dan mereka kan terus mencoba. Apalagi di sini juga di Indonesia ini ada beberapa pelatih asing yang membawa formasi itu di klub yang mereka tukangi sekarang seperti itu. Oke. Menarik ternyata ya. Oke. Coach, kalau misalnya untuk klub sendiri di Indonesia itu yang paling khas karena formasi itu tim mana yang lumayan berprestasi gitu coach ya, yang bisa Black Steel lah contohnya. Yang bisa dipelajari lah gitu kalau misalnya ada sahabat RPK yang pengen lihat dong prakteknya tersendiri, yang mana sih gitu, mungkin di YouTube juga ada gitu. Siapa coach? Klub mana coach? Di kita bisa lihat Black Steel, SKN Kebumen, Bintang Timur Surabaya dan Cosmo. Ya, di situ mereka kelihatan sekali pergerakan ya, pola yang dimainkan itu mereka benar-benar beradaptasi sekali dengan pola yang formasi yang ada kayak 4-0, 3-1 mereka menggunakan itu. Dan kalau kita perhatikan seperti di Bintang Timur Surabaya itu terlihat banget jadi kan mereka ada 2 grup ya formasi, ada 4 orang yang pertama starter, 4 orang kedua itu berbeda-beda. Yang pertama dia menggunakan 3-1, yang kedua dia menggunakan 4-0. Nah seperti itu. Jadi dari setiap grup yang dimainkan itu berbeda variasi formasinya. Dan itu juga bisa mengacaukan lawan ya, karena kan nanti lawan akan bingung nih dengan pemain yang ini formasi berbeda, pemain yang ini, jadi si lawan akan menyesuaikan dengan formasi si pemain BTS ini seperti itu. Oke, kita mau break dulu kayaknya, coach ya, bro. Benar. Setelah yang satu ini sih, Bre tadi lupa juga bisa ditanyain karena pertanyaannya banyak, mungkin bisa diingetin nanti. Formasi apa aja yang cocok misalnya untuk menyerang gitu, sama untuk bertahan. Kalau lagi bertahan pakai apa, kalau lagi menyerang pakai apa, atau dalam satu formasi itu bisa dipakai untuk bertahan sekaligus menyerang gitu. Kayaknya oke banget itu ya dibahas untuk tim yang nggak mau ribet, udah pakai satu formasi aja konsisten gitu. Satu formasi aja belum bisa dipakai, mau pakai yang lain. Kita coba dulu aja satu formasi gitu ya. Siapa tahu malah bisa bikin timnya menang. Oke, setelah yang satu ini ya, Sobat RPK, Tos akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi sahabat RPK, masih tetap di TOS Teman olahraga sore-sore. Sedap. Lu tuh udah malam tur di sana. Udah beda 2 jam kita. Iya nih gua sampai pindah tempat, langitnya masih terang aja. Ini apa ada gerhana ya? Oke, kita masih ngobrolin soal formasi di futsal, sahabat RPK, yang nggak kalah seru dan
nggak kalah rumit juga sebenarnya, tapi nggak kalah penting dari hal-hal lainnya ya. Terutama untuk sahabat RPK yang main aja udah langsung gitu ya. Tetap harus ada tetap harus ada formasinya gitu ya. Maksud semuanya mau jadi kiper nggak mungkin, semuanya jadi pivot nggak mungkin juga. Jadi main kalau pakai aturan itu ada seninya gitu Tur ya. Jadi nggak hanya main-main aja. Jadi dan ini juga nggak sih coach, kalau dengan bermain dengan formasi yang ada gitu, itu lebih efisien nggak sih, maksudnya olahraganya tuh lebih maksimal gitu loh, ketimbang mainnya acak-acakan gitu. Iya, paling nggak ada apa yang mesti dipegang ya, sesuatu yang misalkan kita mau defense, main zona atau mau main man to man seperti itu, atau dikombinasikan keduanya ya. Nanti tapi ada prinsip-prinsip yang dipegang oleh pemain tersebut, oleh tim tersebut. Misalkan bola masih di daerah lawan, kita lakukan zona dulu. Nah, ketika bola masuk ke daerah kita udah fokus untuk ke one on one, 1-on-1 seperti itu. Nah, begitu juga pada saat menyerang, kita prinsipnya misalkan kita mau gunakan, kita mempunyai satu pemain yang jadi target di depan, ya. Kemudian 3 pemain di belakang itu yang mengolah bolanya dengan target ke depan. Nanti setelah bola dikasih ke depan, satu pemain untuk datang membantu untuk bisa melakukan kerjasama dengan pemain yang di depan seperti itu. Jadi mesti ada ini taktik yang harus dilakukan. Iya, seperti itu. Karena kalau main asal aja bisa berantakan gitu formasinya. Nah, coach, jadi keinget juga nih, Bro, dan coach David juga. Ini kan kita bicara formasi itu nyambung nggak sih dengan seleranya si pelatih? Misalnya pelatihnya nih emang sukanya formasi 1-2-1. Tapi komposisi atau pemain yang dia punya itu sebenarnya nggak bisa gitu, karakter permainan dari timnya, pemainnya gitu ya. Dia cuma bisa punya pemain ini bertahan semua nih. Atau misalnya di satu tim itu dia nggak ada pivot sebenarnya, akhirnya dipaksain jadi pivot demi formasinya dia gitu. Nah, itu gimana tuh coach? Iya. Jadi pelatih harus punya punya prinsip juga, punya taktik sendiri. Apakah dia bermain 4-0 atau main 3-1. Minimal ada 2 formasi yang dia pegang. Nah, kemudian dia nanti lihat materi pemain yang dia punya. Nah, kalau seperti tadi misalkan dia main 3-1, dia nggak punya pivot, nah, dia harus menciptakan pivot dari pemain yang ada. Seperti itu. Atau dia main dengan 4-0. Ya, tapi dengan beberapa pemain diberitahu cara bermainnya seorang pivot seperti apa. Itu bisa dilakukan. Jadi dilatih seperti itu. Oke. Karena kan kalau yang susahnya jadi pelatih itu adalah menentukan ini ya, dia harus bisa nentuin ini formasinya udah oke belum ya dengan pemain yang gue punya gitu kan. Betul. Kalau pemain gue nggak ada pivot terus gue paksa, itu tepat nggak kira-kira coach? Maksudnya pelatih ngikutin formasi atau pelatih ngelihat karakter pemainnya yang dia punya? Iya, kalau yang bagus ya pelatih udah menentukan formasinya gitu, udah punya formasi baku yang dia miliki. Tinggal dia mencari pemain sesuai yang sesuai dengan apa yang bisa dijalankan. Seperti itu. Karena akan susah kalau misalkan dalam kompetisi ya kayak di Indonesia ini kompetisinya persiapan mungkin 3 bulan. Itu kan lebih baik kita mencari pemain yang sesuai dengan formasi kita. Dibanding kita datang dengan formasi yang ada terus kita berpikir lagi ini mesti diapain nih, ini mesti main 2-2, main 3-1, itu lebih susah. Nah, jadi lebih mudahnya adalah mencari pelatih udah punya formasi baku, dia tinggal mencari pemain.
Itu makanya sahabat RPK ketika ada klub sepak bola atau klub futsal favorit Anda yang kok pemainnya udah bagus gitu ya, ada pemain bagus, talented, tapi kok nggak dibeli sama pelatihnya cuma dengan alasan ya itu tadi karena sesuai dengan kebutuhan. Formasi. Yang ada nanti malah dia bisa ngerusak ritme permainan ya karena nggak cocok gitu, coach ya. Iya benar. Dan itu kerugiannya bisa aja satu putaran ya kita berjibaku dengan materi yang ada yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau kan. Nah nanti di putaran berikutnya baru kita bisa ganti pemain yang sesuai yang kita inginkan. Adaptasi lagi ya. Nah, dan itu kalau klubnya menerbitkan target itu agak susah. Kalau misalkan di awal materinya berbeda dengan apa formasi yang diinginkan oleh pelatih. Oke. Nah itu dia kayaknya bro, kenapa ada 2 klub besar di Eropa sekarang lagi fight-fightnya ya. Kenapa? Ngejar peringkat 4 sama pengejar peringkat 6 ya. 5 nih. Udah jangan curhat di sini Tur. Lupakan gua tadi. Ada yang jangan curhat benar bro, karena ada yang nggak kelihatan di klasemen. Tur, tadi gue lupa gue pengen nanya apa ya tadi sebelum break ya? Ya. Ingat nggak? Lupa kan? Ini kayaknya yang soal komposisi tadi udah itu yang 4-0 ya. Ayo. Apa lupa tuh? Oh, itu coach, apa namanya? Formasi apa yang oke untuk menyerang dan bertahan ya Tur ya? Iya kan Tur ya? Iya. Itu terus formasi yang pas untuk menyerang dan yang bertahan. Apakah dengan satu formasi, misal formasi yang square gitu lah, yang paling gue ingat gitu, 2-2 gitu misalnya. Itu apakah bisa dipakai untuk bertahan sekaligus menyerang? Misalnya kayak gitu, coach. Iya, formasi square bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang. Karena kan tadi pembagian tugasnya udah jelas ya. 2 di belakang, 2 pemain depan. Seperti itu. Nah, tinggal nanti tergantung pada situasi pertandingan. Kalau misalkan dia seperti ini 2 di depan ketika lawan pegang bola, ya, satu pemain harus berdiri di sini untuk berdiri di menahan delay lawan. Mengcover ya. Mengcover wilayah ya. Iya, mengcover 2 orang seperti itu. Atau pada saat lawan pegang bola mulai dari bawah, 1 orang udah di depan. Seperti ini mengcover. Ini tinggal lihat dia passing ke sini, dia bergerak, ini balik lagi ke belakang. Jadi harus saling mengcover ya istilahnya ya. Cover. Ya, dua-dua sih bisa. Itu bisa melakukan 2 bisa untuk defense, bisa untuk menyerang juga. Seperti itu. Tapi kebanyakan di futsal ini rotasi formasinya itu bisa kayak ini ya. Kayak saya bilang kayak bunglon ya. Bunglon. Ya, bisa dari main 2-2 kemudian dia bisa berubah jadi main 1-2-1. Seperti itu. Itu jadi dinamis ya. Dinamis. Jadi nggak terpaku dengan 2-2 jadi yang di sebelah kiri aja, sebelah kanan enggak. Tapi dia bisa berputar. Dia bisa juga bermain 4-0, ini turun ke bawah semua seperti ini untuk mulai dari pertandingan, seperti itu juga bisa dilakukan. Apalagi nanti tinggal muncul yang pulse pivotnya naik ke depan 1. Seperti itu. Itu makanya perlu fisik yang luar biasa ya, karena pergerakannya banyak ya. Nggak bisa di satu tempat aja. Tipe-tipe macam kita ini nggak bisa main futsal kayak gitu bro. maju mundur aja. Dan di futsal yang sekarang pemain tuh nggak sampai 3 menit udah ganti. 4 pemain ganti. Ngejaga ya. 4 pemain ganti supaya jaga ritmenya. Jaga ritme. Iya, kalau dulu mungkin kita bisa lihat satu pemain dia bisa main sampai 20 menit, 10 menit. Nah, apa giliran udah mau diganti nggak ganti maksudnya ngos-ngosan aja. Yang penting main. Oke, coach, ini satu aja. Aduh, udah mepet banget sih. Dijawab cepet saja. Ini di formasi-formasi ini kan tidak apa namanya? Tidak mengakomodir, bukan tidak mengakomodir. Formasi yang ada itu kan non kiper gitu lah ya. Itu formasi mana sih coach yang kiper itu benar-benar dilibatkan dalam formasi? Dia nggak hanya jadi kiper aja gitu. Ya, dia bisa main di power play dengan menggunakan kiper bisa. Dia diikut sertakan. Dan dia biasanya si kiper ini sekarang udah nggak hanya bertahan aja tapi juga menentukan
awal serangan juga. Dia sekarang udah jadi bisa pegang bola, bisa saling passing seperti itu, membantu tugasnya seperti itu sekarang. Oke. Ini bisa 2 jam juga nih ngebahas soal formasi ya. Panjang, betul. Kalau udah bicara formasi pasti seru dan panjang ya obrolannya ya. Tapi waktu juga yang harus memisahkan nih Coach. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya Coach. Thank you Coach. Sama-sama. 2 minggu ke depan selain bahas Hail Mary bisa bahas Hell Angels, bro. Itu mah motor dong. Satu darah. Oke, Coach, thank you ya sekali lagi ya. Oke, Bre, cepet pulang Bre, stadionnya udah mau ditutup. Gimana? Benar. Oke, Ya, kita lanjut lagi ya di 2 minggu lagi. Juga sahabat RPK, makasih banget pada kebersamaannya selama kurang lebih 60 menit ini ya. Tos untuk coaching klinik akan kembali lagi tentunya 2 minggu lagi untuk yang coaching klinik. Tos teman olahraga sore-sore minggu depan di Senin di jam 17 sampai di jam 18. Kita pamit undur diri ya. Bye-bye. Bye Coach. Bye semua. Bye.